전문가예요? 그러더라. 자기가 내 보호자라고. 기분 별로던데? 그 사진 보낸 사람. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Wonderful World. Episode yang makin seru ini dia, by Mimin. Di episode sebelumnya akhirnya Un So Hyun dan juga Kwon Soo Hyul bertemu secara tidak sengaja karena memang ada hal yang harus disampaikan oleh Soo Hyun kepada Sun Yul. Awalnya Sun Yul itu agak kecewa dengan Soo Hyun karena dia terkesan membela orang yang udah ngekill orang tuanya Sun Yul. Tapi kemudian Soo Hyun tidak menyerah dan dia pun bertemu lagi dengan Sun Yul ketika dia mengembalikan kalung ibunya dan menceritakan semuanya apa yang sedang dialami, bahwa mereka itu ada di posisi yang sama. Soo Hyun juga akhirnya bertemu lagi dengan suami dan memutuskan untuk bersama kembali. Tapi ketika itu tiba-tiba ada seorang anak yang mengirimkan surat tak terduga kepada Soo Hyun, di mana di sana ada foto suaminya selingkuh dengan wanita lain. Siapakah wanita tersebut? Kita lihat di episode terbaru ini, di episode keempat. Setelah melakukan siaran bersama dengan suaminya, Soo Hyun cuma diem aja selama perjalanan pulang. Dan ketika ditanya sama suaminya, dia cuma bilang dia baik-baik aja. Sesampai di rumah, dia kembali melihat foto yang dia terima tadi. Itu tuh dia masih berpikir siapa yang ngirim dan siapa wanita itu. Sebenarnya Soo Hyun mau ngebahas hal itu sama suaminya di saat itu juga, cuma karena kebetulan ibunya dan juga Yuri datang, jadinya dia urungkan dulu niatnya. Dan di sini sebenarnya Soo Hyun tuh curiga kalau sebenarnya perempuan yang difoto itu adalah Yuri, orang yang udah dianggap sebagai adiknya sendiri. Nah, di situ Yuri kan kasih kado juga sama Suho dan juga ibunya Soo Hyun. Dia langsung bad mood dan mencoba untuk pergi sejenak agar dirinya bisa lebih tenang. Walaupun sebenarnya dalam hatinya itu dia masih menggebu-gebu dan penasaran siapa sebenarnya wanita di foto itu. Benarkah yang ada di pikirannya dia itu Han Yuri atau orang lain? Kemudian ini adalah Hong Soo Jin, di mana dia adalah teman baik dari Sun Yul yang sering banget ngebantuin Sun Yul dan juga sering ke rumahnya Sun Yul. Kebetulan pada hari itu Sun Yul kan mau berjanji untuk jumpa sama Soo Hyun. Nah, sebelum jumpa dia ngelihat dulu tuh berita-berita tentang Soo Hyun di masa lalu, di beberapa tahun yang lalu, dan dia akhirnya tahu apa sebenarnya permasalahan yang bilang sama Soo Hyun, dan semua yang diceritakan sama Soo Hyun itu benar adanya. Di sana dia mulai kasihan sama Soo Hyun dan mulai mau mendengarkan Soo Hyun. Nah, sementara itu Kang Soo-ho pergi bertemu sama adiknya yang lagi sekolah kedokteran kan. Nah, di sini juga dia cerita seakan-akan bahwa dia sama Soo Hyun itu adalah pasangan yang romantis banget tanpa ada celah gitu, sehingga membuat adik itu kayak iri dan juga cemburu dengan kemesraan abangnya dan juga kakak iparnya. Padahal sebenarnya abang lo itu pernah selingkuh gitu loh ya. Nah, dia juga ternyata meminta sesuatu sama adiknya. Ini kayak alat CT jantungnya pernapasan gitu, cuma nggak tahu dia gunakan untuk apa gitu loh. Dan di sini Suho itu seakan-akan kayak laki-laki yang green flag ya, padahal dia itu kayak red flag. Dan Han Yuri sebenarnya sempat bertanya sama Soo Hyun apa yang terjadi kemarin malam karena dia khawatir banget dengan si Soo Hyun, tapi Soo Hyun kagak ngebalas pesannya sama sekali. Nah, Soo Hyun hari itu lagi bertugas untuk menjadi relawan di panti jompo. Dan dia masih kepikiran tuh dan mengingat tanggal pengambilan foto itu adalah hari yang sama ketika dia nyuruh Suho untuk tidak menemui dia lagi. Berarti Suho waktu itu serius gak mau pisah, atau ngerasa bersalah, atau playing victim ya? Karena masih penasaran, Soo Hyun langsung bertanya sama salah satu kru tempat mereka melakukan siaran kemarin. Tapi si kru itu bilang bahwa dia cuma terima aja dan gak terlalu memperhatikan siapa yang ngirim surat itu. Gak lama setelah itu Sun Yul datang, tapi perhatian mereka teralih karena salah satu ada nenek-nenek di sana, pasien di sana itu didatengin sama pemuda yang meminta uang sama dia secara paksa. Karena udah gak kondusif lagi dan juga Sun Yul ketika ngebelain Sun dan juga si nenek itu tubuhnya kena lemparan pot bunga, habislah sama dia si pemuda itu. Akhirnya mereka berdua pun langsung ditahan. Awalnya Sun Yul bilang bahwa dia itu tidak memiliki wali sama sekali, tapi datanglah Soo Hyun dan bertindak sebagai walinya dia. Di sanalah Sun Yul kayak, kok mau dia jadi wali gue gitu kan?
Awalnya Sohyun itu nggak mau berdamai dengan orang itu, tapi Sohyun bilang dia harus mau berdamai, mau tidak mau. Karena kalau misalkan dia nggak mau, maka nanti dipenjara dan bakal dicap sebagai narapidana. Setelah itu Sohyun memberikan buku yang diminta sama Sojul dan Sohyun berpesan bahwa kalau misalkan terjadi sesuatu ketika dia ngebaca buku itu, yeps hubungi aja dia. Terus ketika Sohyun memutuskan mau pulang, tiba-tiba aja Sunyul bilang gini, 빌카로 찍은 거예요? yeps ternyata Sunyul sempat melihat foto suaminya Sohyun yang selingkuh dan dia tahu bahwa foto itu diambil oleh orang yang cukup profesional. Jadi kalau misalkan Sohyun butuh bantuan dia untuk mencari tahu siapa orang itu, dia bakal siap untuk membantu Sohyun. Nah, ketika Kwon Sohyun udah pergi, Sohyun kan memutuskan untuk pulang nih. Terus tiba-tiba aja dia bertemu dengan tetangganya dia. Jadi si tetangga ini bilang bahwa ya udah kita pulang bareng aja, toh searah kan gitu. Dan dia juga mau ngajak Sohyun mau ngeteh bareng gitu. Ternyata tetangganya itu pengen berbagi cerita juga sama Sohyun bahwa dia berterima kasih kalau dulunya kan anaknya itu sempat banyak banget dijauhin sama anak-anak lain, tapi anaknya Sohyun, Gunwo, itu tetap mau berteman sama anaknya itu karena didikannya Sohyun. Sohyun yang bilang sama Gunwo untuk tetap mau berteman sama anaknya si Eda ini. Jadi dia nganggap bahwa Sohyun itu udah ngebantu dia dan ternyata dia itu nggak punya suami dan melahirkan anak itu tanpa suami gitu. Jadi agak curiga jadinya ya sama dia ya. Terus dia bilang dia ngerasa berhutang budi sama Sohyun dan dia berjanji bakal ngebayar utang budinya dia suatu hari nanti sama Sohyun gitu. Nah setelah itu Sohyun memutuskan untuk pulang dan semoga aja memang si Eda ini kagak aneh-aneh sama suami Sohyun ya. 당신하고 와인 한잔 하려고. Setelah balik lagi ke rumahnya dan suaminya sudah pulang ya si Suho, jadi Sohyun ini ngajak Suho untuk minum bareng gitu. Terus Suho ngasih dia bunga, ya masih romantis gitulah. Tapi Sohyun ngerasa kayak udah agak malas banget sama suaminya ini ya kan. Terus dia juga langsung menceritakan bahwa dia itu baru aja dari rumah tetangga mereka dan ekspresi Suho kayak mencurigakan. Terus Sohyun gak mau neko-neko, gak mau banyak banget bacot ya kan. Jadi dia bilang sama suaminya bahwa dia pengen membicarakan sesuatu terkait foto yang langsung dia kasih lihat ke Suho. Dan Suho pun langsung berubah ekspresinya. Nah di sini dia mencoba menjelaskan semua sama Sohyun bahwa dia tetap cinta sama Sohyun itu udah berlalu dan itu udah kejadiannya ketika dia sama Sohyun lagi renggang gitu kan. Pokoknya beralasan lah dan dia bilang bahwa kaulah bulan, kaulah bintangku gitu kan. Buaya lepet. Pokoknya dia bilang sama Sohyun itu tuh dia nggak layak diingat lagi kejadian itu dan juga terjadi gitu aja gitu loh. Dan Sohyun bilang, ya udah nggak apa-apa, kita mulai lagi lembaran baru. Enak kali kau dimaafkan sama istrimu ya. Sementara itu teman baiknya Sunyul, Sujin, dia datang ke rumahnya Sunyul karena dia tahu kalau Sunyul tuh kan sering banget makan sembarangan, makan mie terus kerjanya. Jadi dia ke sana untuk masakin masakan kesukaannya Sunyul. Sunyul juga sering cerita sama sahabatnya ini termasuk pertemuannya dia dengan Sohyun dan buku yang diberikan sama Sohyun sama dia. Tapi hingga sekarang dia belum berani ngebaca buku itu. Makanya temannya Sujin ini mencoba untuk tetap menghibur Sunyul agar dia tetap tersenyum. Nah pada malam itu Sohyun gak bisa tidur dan suami pun sebenarnya khawatir sama dia ya kan. Tapi suaminya gak berani ganggu Sohyun sejak pembicaraan mereka tadi ya kan. Dan ternyata di kedai ibunya Sohyun itu ada bocil yang ngirim surat sama Sohyun. Tapi setelah itu dia langsung pergi ketika melihat dan juga menonton acaranya Sohyun dan juga suaminya. Dan jujur plot twist tentang si ini kita belum tahu apa ya dan apa hubungannya dengan Sohyun nanti, Suho, Sunyul dan juga yang lainnya. Terus Suho memutuskan untuk membiarkan Sohyun menenangkan diri dan dia nggak mau ganggu sama sekali. 말씀하신 날짜의 CCTV입니다. Keesokan harinya Suho minta rekan kerjanya untuk memberikan dia rekaman CCTV di kantornya kemarin. Nah terus dia lihat lah kan, supaya tahu dia bisa melihat wajah orang yang mengirimkan file itu, foto itu sama istrinya Sohyun. Nah ketika itu dia lihat ada memang orang yang mengirimkan surat itu, tapi wajahnya nggak kelihatan karena pakai helm gitu. Dan ternyata bocil itu berencana bakal mengirimkan foto yang sama lagi ke rumahnya Sohyun. 언니,
무슨 일 있지? Nah pada hari itu Suhyun bertemu lagi sama Yuri. Yuri khawatir banget dengan Suhyun karena Suhyun gak ngebalas pesan dia sama sekali. Jadi dia khawatir banget kalau Suhyun itu ada masalah. Nah Suhyun bilang, yeps dia ada masalah dan dia menceritakan semuanya sama Han Yuri. Dia bilang ketika dia nyerahkan surat cerainya, nunjukin surat cerainya di Han Yuri, nah dia itu juga tahu bahwa di hari itu kalau Suho itu selingkuh dengan cewek lain. Nah di sini ekspresinya Yuri kayak, bukan kaget sih, lebih ke takut ketahuan. Dia langsung ketar-ketir dan ditambah lagi Suhyun bilang bahwa Suho tidak menganggap bahwa wanita itu ada dan dia juga tidak mencintai wanita itu, kayak cuma cinta satu malam aja dan gak layak untuk diingat. Nah Yuri kayak nyes banget gak tuh kalau misalkan itu dia, ya kan. Nah setelah itu dia bilang sama Suhyun udah lupain aja. Dia yakin banget kalau Suho itu cintanya sama Suhyun seorang. Nah setelah itu dia beralasan katanya sih ada urusan kerjaan gitu, ya kan. Kenapa mbak? Panas? By the way, bocil yang ngirimkan foto sama Suhyun, seperti yang bilang tadi, dia keluar lagi setelah ngecetak dan juga memasukkannya ke surat dan ngirimnya ke rumah ibunya Suhyun. Nah, ketika ibunya baru pulang berbelanja dan lagi teleponan sama Suhyun, ibunya langsung bilang bahwa dia menerima surat yang tidak ada nama pengirimnya juga penerima. Dan ketika dia cek, ngelihat menantunya lagi sama cewek lain. Suhyun yang tahu bahwa apa yang terjadi sama ibunya, dia langsung pergi ke rumah ibunya tapi tidak menemukan ibunya di sana. Cuma ada beberapa barang yang berantakan dan akhirnya dia tahu kenapa ibunya seperti itu. Dan dia cari-carilah ibunya, akhirnya dia menemukan ibunya di sebuah halte bus. 괜찮아. Dan dia bilang sama ibunya bahwa sebenarnya dia udah tahu, dan ibunya bilang bahwa ibunya tidak akan pernah melepaskan Suho. Cuma ibunya berpikir lagi kalau misalkan ibunya ngelabrak Suho, nanti yang kena Suhyun lagi. Jadi dia kasihan sama Suhyun. Suhyun mencoba menenangkan ibunya dan bilang bahwa itu udah kejadian lama ketika mereka lagi renggang, dan sekarang dia sama Suho berjanji bakal memulai lagi di lembaran yang baru. Dan dia juga bilang bahwa dia nggak tahu siapa cewek di foto itu gitu. Terus ibunya akhirnya lebih tenang walaupun tetap tidak terima kalau misalkan anaknya digituin sama menantu yang dianggap kayak baik banget, kayak malaikat gitu kan, tapi ternyata dakzal gitu. 안 그래도 확인할 게 있었는데. Terus Suho selesai siaran, dia menelpon seseorang dan menanyakan apakah orang itu yang ngirim foto. Berarti si cewek selingkuhannya dong, ya kan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di Hotel Cinderia kamar 701. Sementara itu, Kwon Sun Yul itu mencoba mencari sesuatu di panti asuhannya dia, yang ternyata orang yang ngirim foto itu sama Suhyun itu satu panti asuhan sama Kwon Sun Yul. Loh, kok bisa? Nah, setelah dia mendapatkan beberapa informasi terkait orang itu, dia minta tolong sama sahabatnya Sujin untuk mencari tahu di mana alamat tempat tinggal dari orang tersebut. By the way, Sujin ini juga ternyata ahli dalam bidang IT. Good. Dan yang anehnya adalah ketika Sunyul keluar dari panti itu ada beberapa mobil yang mengikutin dia. Siapa lagi itu? Terus Suhyun kan pengen bertemu nih sama Suho. Suho bilang dia lagi ada meeting dan mungkin bakal pulang lebih lama. Tapi dia nggak tahu kalau Suhyun tuh ada di depan kantornya dia. Dan Suhyun ngelihat Suho keluar yang katanya tadi lagi meeting kan. Karena curiga, jadinya Suhyun memutuskan untuk mengikuti Suho menggunakan taksi. Nah, dia tuh di dalam perjalanan udah overthinking banget, mikirkan yang lain-lain tuh suaminya sana kemari gitu kan. Hingga sampailah Suho di hotel tempat dia janjian sama si Falakor itu. Dan Suhyun pun langsung kaget dong, kok Suho ke hotel gitu kan. Nah, karena penasaran, Suhyun langsung pergi masuk ke sana dan dia sempat kehilangan Suho, tapi akhirnya menemukan Suho di mana. Dan ketika itu dia lihat Suho masuk ke sebuah kamar di mana dia bisa melihat wajah dari perempuan itu. Dan kalian tahu siapa? Yeps, tetangganya sendiri. Cuma di sini Mimin masih belum percaya ya. Karena masih episode 4 cuy. Bisa jadi si tetangganya itu tahu rahasianya Suho, dan perempuan yang selingkuh itu mungkin memang si Han Yuri gitu loh.
Menurut kalian gimana? Silahkan buat teori kalian di kolom komentar. Mari kita lanjutkan di sana. Oke, see you on next video di minggu depan ya teman-teman. Untuk episode selanjutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.